Penangkapan seorang bandar narkoba di Oku Timur, Sumsel dihalangi sekelompok orang. Seekor gajah betina 45 tahun ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas karena sakit meski sudah mendapat perawatan tim medis. Sopir truk sampah di Bengkulu mengeluhkan rusaknya jalan ke TPA mengakibatkan antrean dan membuat angkutan rusak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari seorang bandar narkoba di Ogan Komering Ulu Timur dibekuk polisi setelah lama menjadi target operasi. Penangkapan berlangsung tegang karena sekelompok warga berupaya menghalangi proses penangkapan tersangka. Penangkapan seorang bandar narkoba CA di Ogan Komering Ulu Timur berlangsung dengan pengamanan ketat setelah sekelompok warga berusaha melindungi tersangka. CA warga desa Campang 3 Ulu Cempaka sudah lama menjadi target operasi karena diduga mengendalikan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Upaya polisi kerap terhambat oleh kelompok warga yang mayoritas preman dan beberapa kali menghalangi proses penangkapan, bahkan sempat mengancam akan melakukan pembakaran. Selain di Oku Timur, CA juga terlibat jaringan peredaran narkoba di sejumlah daerah bersama adiknya yang masih buron. Iya, kita sudah mengamankan yang tersangka, akhirnya kita mundur gitu. Kita mundur. Terjadi penolakan oleh warga Yang tergalang. Kalau warga itu sebenarnya lebih banyak pro kita tapi takut. Nah, dia preman-preman di situ dikuasai dia, orang pelaku curat, pelaku kriminal itu digalang sama dia. Jadi tokoh-tokoh sosial ini, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu kalah keberadaannya. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman berat. Polisi masih memburu anggota jaringan lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang dikendalikan CA. Rizky Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 2 mantan pegawai telekomunikasi di Palembang ditangkap setelah mencuri kabel menara sepanjang 450 meter di lokasi bekas mereka bekerja. Aksi keduanya terekam kamera warga. Aksi pencurian kabel menara telekomunikasi di Kecamatan Sukarami, Palembang terekam warga sekitar. Dalam rekaman terlihat 2 pelaku beraksi, satu memotong kabel sementara lainnya mengawasi situasi. Keduanya masuk ke area menara dengan melompati pagar. Bermodal rekaman itu, Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menangkap 2 pelaku berinisial TP dan TO warga Jalan Naskah, Sukarami. Keduanya diketahui merupakan mantan pegawai pemeliharaan menara yang memahami kondisi lokasi. Para tersangka tercatat sudah 2 kali mencuri kabel dan membawa kabur total sepanjang 450 meter. Kabel tersebut dijual lalu uang hasil penjualan digunakan untuk judi online. Cara mereka masuk itu ya dengan cara memotong pagar. Nah, bagaimana mereka tahu itu ada pagar di sana? Ternyata mereka ini sebelumnya adalah mantan pegawai maintenance, seperti pegawai pemeliharaan dari kabel tersebut. Ada berapa jumlah pelakunya? 2 orang kita amankan. Sudah dijual tapi sudah bisa kita amankan BP-nya dari yang pernah ada. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, sebuah truk menabrak lampu jalan di Palembang diduga karena sopir mengantuk. Evakuasi yang berlangsung lama membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sebuah truk naik ke median saat melintas di Jalan Lejen Harun Sohar, Palembang, Senin 24 November 2025. Bagian kap truk rusak setelah menghantam tiang lampu jalan hingga meninggalkan bekas ringsek di bagian bawahnya. Truk yang bergerak dari arah simpang flyover bandara menuju asrama haji itu diduga dikemudikan sopir yang mengantuk sehingga kehilangan kendali dan masuk ke median. Jadi musuh ini menabrak tiang lampu
karena mungkin ada kesalahan dari driver mungkin, karena mungkin lupa, jadi kap mobil naik ke atas. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan supir ya. Berarti kap naik dulu baru nabrak? Iya. Jadi posisi informasi dari driver kap naik dulu. Kalau kendala evakuasi sementara itu mungkin karena kemacetan ya. Jadi kami agak ini ya. Jadi sudah kami dibantu dari pihak provinsi, gabung dengan Polres Lantas untuk segera mengevakuasi biar tidak ada kemacetan, Pak. Proses evakuasi yang berlangsung lama membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Kendaraan kemudian dibawa ke kantor di Palembang bersama sopir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 7 tersangka dari dugaan korupsi kredit usaha rakyat pada salah satu bank. Kerugian negara dalam peristiwa ini sekitar 11,6 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membongkar dugaan korupsi kredit usaha rakyat mikro dan pengelolaan aset kas besar pada 2022-2023 di sebuah bank di Kabupaten Muara Enim. Kasus ini melibatkan 3 pegawai bank, masing-masing seorang kepala cabang, penyedia pelayanan nasabah dan uang tunai, serta account officer. Mereka diduga mengajukan kredit usaha rakyat fiktif dengan memanfaatkan data nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk melancarkan aksinya, mereka bekerja sama dengan 4 perantara kredit. Cara tersebut akhirnya menimbulkan kerugian negara mencapai 11,6 miliar rupiah. Praktik korupsi ini terendus usai sejumlah kredit dinyatakan gagal bayar. Penyidik kemudian memeriksa 134 saksi dan menyita 2 alat bukti hingga menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Dari nilai total 12.796.898.439 rupiah, bahwa ini dari total awal yang menjadi estimasi laporan pengaduan. Namun setelah kita dalami dalam fakta yang perlu kami buktikan bahwa nilai yang diduga fiktif itu kurang lebih itu senilai 11,6 miliar rupiah. Usai penetapan, tersangka seluruhnya langsung ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, pengemudi truk memilih membeli biosolar eceran karena lelah menghadapi antrean panjang di SPBU. Meski harganya lebih mahal, pilihan ini dinilai lebih efisien daripada lama mengantri. Pembatasan penjualan BBM jenis biosolar di SPBU dalam kota Palembang pada pukul 10 malam hingga pukul 4 dini hari agar tak terjadi kemacetan lalu lintas akibat antrian. Namun antrian kendaraan masih terlihat di SPBU di kawasan pinggiran kota. Kondisi ini membuat sopir truk memilih membeli biosolar dari pedagang eceran di pinggir jalan. Meski harga lebih mahal, pilihan tersebut dianggap lebih efisien dibandingkan menghabiskan waktu dalam antrian, sementara mereka membutuhkan mobilitas sejak pagi. Ini kita sering. Yang sering ya? Ya. Kalau ngantri kan ini waktu kita habis cepet dan mintaan eceran walaupun mahal. Yang penting tuh lancar itu. Itu kalau di daerah sana 10.000. Oh, kondisinya apa? Bagus tak? Iya bagus tak bagus lah. Namanya beli eceran, terpaksa. Jadi kalau seandainya tidak lagi baru ke ini ya? Iya, kalau tidak dapat lagi di sini, paksa beli eceran kami. Sumber dari mana itu? Yang penting mobil jalan, ngecek balik, itu baik. Di kawasan Jalan Sriwijaya Raya, penjual biosolar eceran menjualnya dengan harga antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter. Pedagang mengaku mampu menjual hingga 70 liter per hari. Berapa liter biasa terjual, Kak? 70 liter. Kalau pribadi itu sih kok dulu. Kalau gitu mbak dari mana, Kak? Kurang tahu juga, aku cuma jual ke nyawa ya. Jagonya weh. Iya. Jual solar eceran dari kapan, Kak? Bulan lah. Meski harus membayar lebih mahal, sopir truk mengaku tak memiliki pilihan karena tuntutan kebutuhan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Informasi dari Lampung, saudara, seekor gajah betina 45 tahun bernama Dona ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas, Lampung setelah beberapa hari bertahan dalam kondisi kritis meski mendapat perawatan intensif dari tim medis. Seekor gajah jinak betina berusia 45 tahun bernama Dona ditemukan mati di Camp 11 Response Unit Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Sebelum ditemukan tak bernyawa, Dona sempat alami masa kritis selama beberapa hari, meski telah mendapat perawatan intensif dari tim dokter gajah. Gajah Dona diduga mati akibat sakit, namun tim medis tetap melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab pastinya. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang memicu kematian satwa tersebut. Kemarin matinya itu sekitar jam 13 siang dan habis itu kita tangani bersama dokter hewan. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan bersama Polsek Bungur, bersama Ibu Kapolsek, dan setelah itu dilakukan nekropsi. Nanti kita menugasi nekropsi untuk memastikan apa sih penyebab. Kematian Dona menjadi kasus kedua di Waikambas sepanjang 2025. Pada Oktober lalu, seekor induk gajah berusia 35 tahun bernama Suli juga mati setelah terjebak di dalam rawa. Meski sempat diselamatkan, kondisinya terus melemah hingga akhirnya tidak mampu bertahan. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, Polresta Bandar Lampung memperkenalkan kotak patroli digital yang ditempatkan di titik keramaian dan kawasan rawan. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan terkait gangguan Kamtibmas maupun kejahatan jalanan. Polresta Bandar Lampung meluncurkan program kotak pengaduan dan saran yang akan disebar ke masing-masing wilayah Polsek jajaran. Program Box Because Your Matter atau kotak patroli pengaduan yang berbasis digital akan ditempatkan di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi pusat keramaian masyarakat. Selain itu, kotak patroli ini juga ditempatkan di wilayah yang berpotensi kerawanan dari gangguan Kamtibmas, serta aksi tindak kejahatan jalanan yang kerap terjadi di daerah yang sepi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat langsung melaporkan pengaduan yang bersifat gangguan Kamtibmas maupun peristiwa aksi tindak kejahatan jalanan bisa secara tertulis maupun menggunakan sistem digital. Ini upaya-upaya supaya semakin banyak pilihan bagi masyarakat kalau mau melapor. Jadi ini tiap hari anggota datang, cek patrolinya di barcode, kemudian dilihat apa masalahnya, melaksanakan patroli jalan kaki. Jadi bisa ketemu. Saat ini kita punya 5 shelter patroli ya, pos shelter. Nah, di pos shelter ini akan kita pasang masing-masing satu. Kemudian di tiap tadi makanya saya kasihkan ke Kapolsek itu karena tiap polsek akan pasang di lokasi-lokasi di mana rawan. Misalnya juga rawan kemacetan atau karena keramaian di tempat-tempat di pasar, tempat-tempat bertemunya masyarakat yang banyak, sehingga bisa dia datang di situ bukan cuma barcode, tapi dia keliling untuk patroli jalan kaki. Nah, harapan kita dengan wujud-wujud pelayanan ini, kita bisa dekat dengan masyarakat itu kemudian sama-sama dengan kita bahu-membahu untuk jaga Kamtibmas. Dengan diluncurkannya program kotak patroli kepolisian, setiap personil polisi yang bertugas ditekankan untuk hadir dan merespon langsung aduan serta keluhan masyarakat. Polresta Bandar Lampung akan menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan laporan maupun pengaduan melalui kotak patroli kepolisian tersebut. Romo Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.
Yang juga jadi sorotan saudara, para sopir pengangkut sampah di Kota Bengkulu mengeluhkan buruknya akses menuju TPA Air Sebakul. Jalan berlubang yang dipenuhi batu besar kerap membuat armada mereka rusak. Antrean panjang kendaraan pengangkut sampah terus terjadi di TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu. Para sopir harus masuk bergiliran karena akses jalan menuju lokasi semakin rusak. Jalan berlubang, batu berukuran besar dan lumpur saat hujan membuat armada sulit melintas. Kerusakan jalan ini kerap menyebabkan truk sampah ikut mengalami kerusakan saat memaksa masuk untuk membongkar muatan. Selain itu, tumpukan sampah di TPA juga makin menggunung, sementara perbaikan dari pemerintah belum terlihat. Para sopir menilai kondisi ini sudah mendesak. Jika tidak ada langkah cepat untuk memperbaiki akses dan menata ulang TPA, mereka mengancam akan membuang sampah di kantor wali kota sebagai bentuk protes. Minta tolong nih yang caman caranya kan kepada dinas yang terkait dari itu DLH ataupun wali kota atau gubernur untuk ditengok lagi TPA. Katanya ada program Bengkulu bersih. Kalau TPA-nya saya ikut, cak mana kita nak ngomongkan bahwasanya Bengkulu bakal bersih dari sampah-sampah. Sedangkan kita tiap hari aja kalau selama itu bisa ngerit dari pagi sampai sore itu antara 2 rit sampai 3 rit ngerit sampah. Sekarang cuma sekali. Karena kendalanya di situ hujan, keduanya TPA-nya memang kita kondisi parah saiko kan. Kita mungkin akan membuat aksi yang lebih dari kemarin. Kalau kemarin kan kita pakai aksi damai. Nah, tapi kalau untuk hari Senin itu rencana kita nggak ada lagi kompromi. Rencana kami itu udah disepakati, kawan-kawan ini udah bilang bahwa rencana itu hari Senin. Kalau memang tidak ini ya kita datang ke kantor wali kota, tidak ada diskusi, tidak ada apa-apa. Kita langsung buat aksi bongkar sampah di kantor wali kota. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan sebelum situasi semakin parah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kembali dari Bengkulu, Saudara, Satlantas Polresta Bengkulu menggelar Operasi Zebra Nala 2025 dengan sasaran internal. Puluhan anggota terjaring razia dan menerima surat teguran karena tidak membawa kelengkapan kendaraan. Personil Satlantas Polresta Bengkulu menghentikan setiap anggota yang tiba di markas pada Senin 24 November 2025 pagi. Mereka diminta menunjukkan kelengkapan surat kendaraan sebelum mengikuti apel. Pemeriksaan ini mendapati puluhan anggota tidak membawa dokumen kendaraan sehingga diberikan surat teguran agar tidak mengulang pelanggaran. Razia dilakukan sebagai bentuk komitmen Polresta untuk menerapkan aturan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Fokusnya ke anggota Polresta Bengkulu. Jadi tidak ada yang kebal hukum, semuanya kita berlakukan sama, baik itu masyarakat maupun anggota Polresta Bengkulu. Alhamdulillah pagi ini sudah banyak yang terjaring anggota yang tidak lengkap, baik itu spion ataupun tidak membawa STNK. Kita berikan teguran simpatik kepada anggota yang tidak melengkapi surat-surat ataupun yang lainnya. Sebelum menertibkan masyarakat, kedisiplinan internal ditegakkan lebih dulu. Setiap anggota diperlakukan sama dalam Operasi Zebra Nala 2025. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sementara dari Bangka Belitung, Saudara, Operasi Zebra Menumbing digelar di seluruh wilayah di Bangka Belitung hingga 30 November 2025. Operasi ini menyasar pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan disiplin lalu lintas. Petugas menemukan berbagai pelanggaran lalu lintas saat Operasi Zebra Menumbing di depan Polsek Taman Sari, Pangkal Pinang. Sejumlah pengendara hanya mendapat teguran, namun pada operasi berikutnya pelanggaran serupa akan ditindak langsung. Dalam pemeriksaan, banyak kendaraan belum melunasi pajak tahunan. Para pengendara yang terjaring diarahkan ke samsat keliling yang disiapkan di lokasi operasi. Cuman ada beberapa kendaraan kita temukan yang belum membayar pajak. Nah, itu merupakan pelanggaran, namun di sini kita disiapkan samsat keliling dari Pemprov Babel yang bisa langsung nanti melayani masyarakat yang ingin memperpanjang pajak.
Operasi ini diharapkan mampu menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tertib demi keselamatan bersama. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Informasi lainnya, saudara, seorang guru di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Tak lama setelah kejadian, polisi menangkap pelaku yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Saidatul Fitria, 27 tahun, seorang guru P3K, ditemukan tewas di kontrakannya di Dusun 5, Desa Sukapindah, Kedaton, Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Polisi lalu mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Tersangka adalah Riko Irawan, 29 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Munggu, Ogan Ilir setelah penyidik mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Dari hasil penyelidikan, tersangka masuk ke kontrakan korban melalui plafon saat mencari tempat tinggal sementara karena bertengkar dengan istrinya. Saat korban pulang dan memergokinya, tersangka panik dan menyekap korban menggunakan kerudung. Ketika korban terus melawan, tersangka mengikat korban lalu meninggalkannya dalam kondisi terikat sambil membawa ponsel milik korban. Pada saat masuk ke dalam, korban melihat pelaku ada di bagian belakang daripada rumah, sehingga secara spontan korban kemudian berteriak-teriak, "Maling, maling, tolong, tolong." Akibat teriakan tersebut, kemudian pelaku serta-merta membungkam mulut daripada korban serta mendorong ke kasur. Kemudian karena masih ada perlawanan, pelaku kemudian mengikat kedua tangannya di bagian depan dengan menggunakan dasi milik korban, serta mengikat kaki korban dengan menggunakan jilbab yang digunakan oleh korban. Tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pembunuhan berencana hingga perampokan dengan ancaman hukuman maksimal. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memulai preservasi jalan akses simpang Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju TPU Sungsang di Banyuasin. Pembangunan ini sebagai peningkatan infrastruktur kawasan pesisir. Pada tahap pertama, peningkatan jalan simpang Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju TPI Sungsang di Banyuasin dikerjakan sepanjang 1 km dari total rencana 3,6 km. Jalan akan ditinggikan sekitar 90 cm dengan lebar 7 meter, menggunakan anggaran APBN lebih dari 33 miliar rupiah. Teknologi mortar busa dipilih untuk mengantisipasi kondisi tanah yang labil di kawasan tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini daerahnya adalah daerah yang dengan tanah problematik, sehingga tanah ini cenderung terus mengalami penurunan. Nah, kondisi jalan sekarang ini kan sudah existing sehingga jalan tersebut sudah mengalami penurunan yang optimal. Nah, bagaimana kondisi jalan ini bila ke depan bisa lebih stabil lagi, yaitu dengan mengganti tanah yang berat dengan tanah yang lebih ringan. Pembangunan ini menjadi bagian dari program Inpres Jalan Daerah dan sekaligus mendukung pengembangan akses menuju TPI Sungsang, Pelabuhan Tanjung Carat, serta kawasan industri yang akan berkembang di sekitarnya. Teknologi yang sebelumnya telah terbukti efektif menjaga stabilitas ruas Tanjung Api-Api. Langsung ini Pak Panji, ini continue terus mah, cuman berguyur duitnya tempat kasih. Sisa peningkatan jalan sepanjang 2,6 km direncanakan dilanjutkan secara bertahap pada tahun berikutnya, seiring evaluasi pemerintah pusat pada usulan lanjutan dari pemerintah provinsi. Total kebutuhan peningkatan akses menuju TPI Sungsang dan Pelabuhan Tanjung Carat mencapai sekitar 9 km. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Pemprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan menggelar Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025. Ajang yang diikuti atlet nasional hingga taekwondoin dari sejumlah negara tetangga. Sebanyak 3.500 taekwondoin dari 24 provinsi dan 4 negara tetangga meramaikan Sriwijaya International Taekwondo Championship 2025. Kejuaraan perdana yang digelar Pemprov Taekwondo Indonesia Sumatera Selatan. Ajang ini mempertandingkan 3 nomor, Kyorugi, Pomsek, dan Pomsek Freestyle dengan kategori pemula dan bestari. Dari arena pertandingan mulai terlihat munculnya bibit Taekwondo Sumsel yang dinilai memiliki potensi. Tingginya animo peserta makin terasa dari membludaknya jumlah kontingen yang ambil bagian dalam kompetisi ini. Ini antusias peserta luar biasa karena memang karena ini pertama event internasionalnya sehingga orang-orang berebutan. Tentu saja kami dari panitia, Ibu Ketum itu kerepotan untuk menolak karena sudah batas jumlah peserta sudah ada. Jadi kita di sini menolak tentu hampir 1.000 orang untuk datang karena memang sudah ada aturannya cuma 3.500. Peserta berharap kejuaraan serupa dapat digelar rutin di Sumatera Selatan sebagai ruang meningkatkan kemampuan atlet. Senang banget karena bisa menambah teman, menambah performa, skill, dan lain-lain. Kalau ini sudah cukup bagus karena eventnya juga besar. Usai turnamen ini, Sumsel dijadwalkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional dari Pengurus Besar Taekwondo Indonesia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi olahraga lain, Saudara, Liga Arena yang baru digelar di Palembang menjadi ruang pencarian talenta muda PSSI setempat. Melalui ajang ini, pesepak bola potensial dipantau untuk kemudian dibina secara intensif dan berkelanjutan demi memperkuat masa depan sepak bola kota tersebut. PSSI Kota Palembang menjadikan Liga Arena sebagai ruang untuk menemukan talenta muda yang selama ini belum terpantau. Banyak pesepak bola potensial di berbagai kelompok usia yang dibidik untuk masuk dalam pembinaan jangka panjang. Ajang ini juga dimanfaatkan untuk mengasah dan mematangkan tim SSB di Palembang agar siap bersaing pada kompetisi musim mendatang. Pembinaan dilakukan berjenjang, mulai dari U12 hingga U20, guna memastikan regenerasi pemain berjalan berkesinambungan. Bina dan asa SSB dari sekarang untuk persiapan tahun depan, bahkan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya juga bisa untuk berguna untuk kota Palembang sendiri nanti di Porprov, apalagi Palembang baru saja meraih emas di Porprov Muba kemarin ya. Melalui penyelenggaraan Liga Arena, PSSI Palembang berharap dukungan semakin luas termasuk sponsor, agar pembinaan usia dini dapat terus berkembang dan memberikan dasar kuat bagi masa depan sepak bola kota ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari olahraga luar negeri, Saudara, setelah cetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, Curaçao disambut sukacita penggemarnya di Bandara Internasional Curaçao. Berakhir sudah perjuangan Curaçao di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil imbang 0-0 di duel pamungkas kontra Jamaika jadi penentu negara kecil dengan populasi 1.560.000 jiwa itu akan mentas di turnamen terakbar sedunia. Para pemain, staf kepelatihan, dan ofisial tim kembali ke Curaçao Rabu waktu setempat. Saat semua pemain turun dari pesawat, mereka menari merayakan tinta emas bersejarah menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tak sampai di situ, rakyat Curaçao menyambut seluruh elemen tim di terminal kedatangan bandara. Seketika suasana pecah riuh menyambut pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di lapangan hijau. Ini menjadi euforia nasional yang menunjukkan pencapaian ini lebih dari sekedar prestasi olahraga. Tumpah ruahnya warga Curaçao di bandara membuat pasukan tiga advokat harus dikawal ketat untuk bisa keluar dari kerumunan. Momen perayaan berlanjut dengan konvoi sambil bernyanyi dan menari menggunakan truk terbuka mengitari jalanan di negara Curaçao. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Penangkapan seorang bandar narkoba CA di Ogan Komering Ulu Timur berlangsung dengan pengamanan ketat setelah sekelompok warga berusaha melindungi tersangka. CA warga desa Campang 3 Ulu Cempaka sudah lama menjadi target operasi karena diduga mengendalikan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Upaya polisi kerap terhambat oleh kelompok warga yang mayoritas preman dan beberapa kali menghalangi proses penangkapan, bahkan sempat mengancam akan melakukan pembakaran. Selain di Oku Timur, CA juga terlibat jaringan peredaran narkoba di sejumlah daerah bersama adiknya yang masih buron. Iya, kita sudah mengamankan yang tersangka, akhirnya kita mundur gitu. Terjadi penolakan oleh warga yang tergalang. Kalau warga itu sebenarnya lebih banyak pro kita tapi takut. Nah, dia preman-preman di situ dikuasai dia, orang pelaku curat, pelaku kriminal itu digalang sama dia. Jadi tokoh-tokoh sosial ini, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh masyarakat itu kalah keberadaannya. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman berat. Polisi masih memburu anggota jaringan lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang dikendalikan CA. Rizky Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor gajah jinak betina berusia 45 tahun bernama Dona ditemukan mati di Camp 11 Response Unit, Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Sebelum ditemukan tak bernyawa, Dona sempat alami masa kritis selama beberapa hari, meski telah mendapat perawatan intensif dari tim dokter gajah. Gajah Dona diduga mati akibat sakit, namun tim medis tetap melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab pastinya. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang memicu kematian satwa tersebut. Kemarin matinya itu sekitar jam 13 siang dan habis itu kita tangani bersama dokter hewan. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan bersama Polsek Bungur, bersama Ibu Kapolsek. Dan setelah itu dilakukan nekropsi. Nanti kita menugasi nekropsi untuk memastikan apa sih penyebab. Kematian Dona menjadi kasus kedua di Waikambas sepanjang 2025. Pada Oktober lalu, seekor induk gajah berusia 35 tahun bernama Suli juga mati setelah terjebak di dalam rawa. Meski sempat diselamatkan, kondisinya terus melemah hingga akhirnya tidak mampu bertahan. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Antrean panjang kendaraan pengangkut sampah terus terjadi di TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu. Para sopir harus masuk bergiliran karena akses jalan menuju lokasi semakin rusak. Jalan berlubang, batu berukuran besar dan lumpur saat hujan membuat armada sulit melintas. Kerusakan jalan ini kerap menyebabkan truk sampah ikut mengalami kerusakan saat memaksa masuk untuk membongkar muatan. Selain itu, tumpukan sampah di TPA juga makin menggunung, sementara perbaikan dari pemerintah belum terlihat. Para sopir menilai kondisi ini sudah mendesak. Jika tidak ada langkah cepat untuk memperbaiki akses dan menata ulang TPA, mereka mengancam akan membuang sampah di kantor wali kota sebagai bentuk protes. Minta tolong nih ya, caman caronyo kan kepada dinas yang terkait dari itu DLH ataupun wali kota atau gubernur untuk ditengok lagi TPA. Katanya ada program Bengkulu bersih. Kalau TPA-nya saya ikut, cak mana kita nak ngomongkan bahwasanya Bengkulu bakal bersih dari sampah-sampah. Sedangkan kita tiap hari aja kalau selama itu bisa ngerit dari pagi sampai sore itu antara 2 rit sampai 3 rit ngerit sampah. Sekarang cuma sekali. Karena kendalanya di situ hujan, keduanya TPA-nya memang kita kondisi parah saiko kan. Kita mungkin akan membuat aksi yang lebih dari kemarin. Kalau kemarin kan kita pakai aksi damai. Nah, tapi kalau untuk hari Senin itu rencana kita nggak ada lagi kompromi. Rencana kami itu udah disepakati, kawan-kawan ini udah bilang bahwa rencana itu hari Senin. Kalau memang tidak ini ya kita datang ke kantor wali kota, tidak ada diskusi, tidak ada apa-apa. Kita langsung buat aksi bongkar sampah di kantor
wali kota. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan sebelum situasi semakin parah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.